Rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat Ziswah sekalian, malam ini tentu adalah malam yang berbahagia dan semoga para sahabat Ziswah sekalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga mempunyai energi secara fisik dan waktu yang leluasa pada malam ini untuk kita berbincang tentang prioritas amal untuk kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Para sahabat Ziswah sekalian, mungkin ada satu ayat yang sudah sangat kita kenal ya di dalam apa yang kita baca di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Ini maaf saya belum sempat untuk menampilkan di dalam Zoom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah ayat yang sangat populer ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwasanya tidaklah diciptakan oleh Allah jin dan manusia itu kecuali hanyalah untuk beribadah. Ayat ini menjadi pemandu di dalam kehidupan kita, khususnya bagi manusia ya. Karena kalau bagi makhluk yang lain itu kan istilahnya hidup itu sudah bagaimana Allah ciptakan gitu aja kan. Sebagaimana tasbihnya benda-benda langit yang kita tidak bisa sadari, ataupun tasbihnya segala makhluk ya, kayak burung-burung ya, itu kan disebutkan di dalam Al-Qur'an kan. Nah, artinya memang harus selalu menjadi pertanyaan kita bahwa waktu ke waktu, detik ke detik, tentang apa? Tentang apakah kita itu masih ada dalam jalan ibadah ya. Apakah kita itu masih ada dalam jalan ibadah? Apakah kita itu masih ada on the track ya, on the track di dalam kehidupan kita? Kehidupan yang memang Allah telah ciptakan ya. Karena manusia itu kan tidak ada manusia itu yang minta hidup, kan tidak ada. Yang menghidupkan manusia, yang menciptakan manusia ya Allah. Ya. Maka itu harus menjadi senantiasa menjadi zikir kita. Adakah kehidupan kita ini yang kita jalani itu masih on the track, ya. Masih dalam konteks ibadah. Ya. Saya rasa itu yang pertama. Para sahabat Ziswah sekalian, dan dalam konteks ibadah ini itu bisa dianggap sebagai sebuah, ya, ini berbeda. Pada satu manusia dengan manusia yang lain bisa berbeda. Pada manusia tertentu, pada orang-orang tertentu bisa menganggap bahwa konteks ibadah mahdoh, atau bahkan lebih fokus lagi adalah pada ingat kepada Allah, pada zikir. Ya. Itu ya sebuah kenikmatan tersendiri. Ini seperti sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Dalam Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Bahwasanya dengan berzikir, dengan ingat kepada Allah, itu akan membawa kepada ketentraman, ya, kepada ketentraman hati. Dan pada periode kehidupan Islam di masa lalu, tidak sedikit di antara kaum muslimin itu yang lebih banyak menghabiskan waktunya adalah untuk
beribadah dan berzikir kepada Allah. Ya. Bahkan bisa menganggap bahwa aktivitas kehidupan itu dilawankan dengan aktivitas ibadah. Nah, itu hal yang pernah itu menjadi gejala di dalam kehidupan masyarakat Islam. Artinya hidup atau urusan dunia itu dilawankan dengan urusan ibadah. Ya, padahal tentu tidak demikian. Tetapi itu pernah menjadi suatu era yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian kalau kita pertajam lagi bahwa yang namanya ibadah yang paling dekat kepada Allah itu tentu adalah di dalam ketika seorang itu bersujud. Ketika seorang bersujud di tengah malam, coba bayangkan ya, di dalam sholat tahajud bersujud itu adalah derajat ketika manusia itu dahinya menempel di tempat sujud di tanah, ya. Tapi pada saat detik itu derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Ya, derajat manusia paling tinggi adalah ketika dia merendahkan dahinya itu di tanah, ya, ketika sujud di tengah malam. Nah, padahal kalau seorang itu mau menjalani ibadah dalam sehari semalam, itu kalau melaksanakan bukan hanya sholat wajib, bukan hanya sholat tahajud, sekaligus sholat rawatib, sholat sunnah yang lain, wah itu bisa banyak sekali dan bahkan bisa menghabiskan waktu seharian itu bisa itu. Ya. Hanya berapa waktu yang dilarang sholat saja di sini yang tidak dijalankan dengan sholat dan zikir. Sahabat siswa sekalian, nah akan tetapi ya, bahwa ibadah yang paling utama ketika seorang itu menjalankan sholat, apalagi sholat tahajud di tengah malam, itu ternyata apa? Ketika kita mengenal kebutuhan dasar manusia, itu ternyata kita baru memenuhi dari sisi apa? Kita baru memenuhi dari sisi horisatu tadayunnya. Padahal yang namanya manusia itu kan kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam kehidupan itu kan banyak ya. Bukan hanya aspek ruhiyah, tetapi juga ada yang sifatnya apa? Kebutuhan jasmani, ada hajatul udhawiyahnya. Ada ketika dia harus bercengkerama dengan keluarga besarnya, kakak adik saudara atau bapak ibu, ya, suami istri anak-anak, itu adalah juga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bersosialisasi di tengah masyarakat. Termasuk apa? Termasuk karena yang namanya kehidupan manusia itu kompleks ya. Kehidupan manusia itu kompleks. Manusia juga butuh untuk apa? Manusia juga butuh di dunia ini untuk mempunyai rasa aman. Oh, perlu ada apa? Perlu ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Perlu ada saving untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, berarti apa? Berarti ternyata ada banyak kebutuhan yang kebutuhan itu juga bukan maunya manusia sebetulnya. Karena manusia itu kan diciptakan Allah ya kondisinya seperti itu kan. Kondisinya seperti ini, seperti yang kita rasakan, di mana manusia itu juga butuh untuk beribadah, juga butuh untuk berkeluarga, untuk bersahabat, untuk bersosialisasi, butuh untuk memiliki sesuatu, bahkan kebutuhan-kebutuhan
yang sangat dekat dengan kita, kebutuhan makan, minum. Itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, dan ketika memenuhi itu pun itu adalah sebetulnya adalah juga ibadah. Karena kalau seorang itu dia tidak mau memenuhi kebutuhannya untuk makan minum sehingga membawa kemadaratan bagi dirinya, bahkan bisa menghasilkan kebinasaan, itu juga bisa menjadi sebuah itu juga perbuatan yang dosa kalau itu sampai menghilangkan apa, membawa kepada kebinasaan. Nah, artinya sebetulnya kalau eh, kita introspeksi atau kita telisik pada diri kita sendiri selaku manusia ini, itu memang Allah sendiri telah menciptakan manusia itu dengan segala kebutuhannya, dengan segala hajatnya. Nah, karena Allah itu juga yang menciptakan kita, yang menciptakan kebutuhan kita, tentunya Allah itu juga membuat aturan-aturan bagaimana untuk pemenuhan kebutuhannya. Nah, masuklah kita pada apa? Pada ada hal yang boleh dipakai untuk memenuhi kebutuhan, ada yang tidak boleh. Sholat itu adalah hal yang bisa hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Tetapi kalau sholat di waktu yang terlarang malah tidak boleh, ya gitu kan. Memakan makanan itu juga ada makanan yang dibolehkan, ada yang tidak. Berarti ini ada aturannya. Oh, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Ya. Nah, dengan demikian maka ketika kita menyadari kebutuhan kita yang sebetulnya adalah juga diciptakan oleh Allah, ya, beda loh nanti antara kalau belajar ekonomi nanti beda antara kebutuhan dengan keinginan, beda. Ya. Maka ketika memenuhinya itu adalah juga dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk mensyukuri, ya, untuk mensyukuri, kemudian untuk apa? Ya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kan. Kan makan minum juga juga diperintahkan kan? Ya. Baik. Sahabat Ziswah Ampara, ya. Eh, Dengan demikian, maka menjadi kewajiban kita manusia itu pertama adalah apa? Pertama di samping pondasinya adalah setelah seorang itu berakidah, maka dia harus mengenal hukum syara. Karena dengan hukum syara itu dia jadi tahu, oh mana yang boleh, oh mana yang tidak. Oh mana yang dikategorikan baik, oh mana yang dianggap dikategorikan buruk secara syar'i. Mana itu yang dianggap terpuji, mana perbuatan yang dianggap tercela yang perlu dihindari. Nah, itu adalah apa? Adalah kewajiban kita selaku manusia. Toh semua amal perbuatan kita itu sebenarnya kan didorong oleh apa? Didorong oleh kebutuhan kita. Ya. Baik itu kebutuhan yang sifatnya hajatul udhawiyah ataupun yang sifatnya ghoriziyah. Ada yang sifatnya itu jasmani atau yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan naluriah. Apapun aktivitasnya sebetulnya adalah dalam memenuhi eh, hajatul udhawiyah dan ghorizah tadi. Nah, karena kita itu hidup bukan hanya di dunia, maka tentu sebuah apa ya, langkah yang smart. Jadi seorang muslim itu dia harus menjadi seorang yang smart. Bagaimana ketika dia menjalani aktivitas kehidupannya, menjalani ibadah di dalam hidup ini, atau menjalani kehidupan ini bernilai ibadah. Ya. Maka tentu sebagai seorang muslim yang smart, yang dia mengenal kebutuhan manusia, dia mengenal hukum-hukum syara, itu maka langkah-langkahnya akan menjadi smart. Ya. Ketika dia beribadah, itu adalah ibadah madhoh, itu adalah ibadah. Ketika dia makan minum, menjadi ibadah. Ketika dia bekerja, menjadi ibadah. Ketika dia menuntut ilmu, dia menjadi ibadah. Sahabat siswa sekalian,
tentu yang namanya ibadah itu kan tentu ada grade-nya. Ya, ya. Grade-nya ibaratnya apa ya? Ibaratnya tadi disampaikan di depan, kalau antara sholat tahajud di akhir malam, ya, misalnya dengan sholat tahajud di awal malam, tentu timbangannya berbeda. Sholat tahajud di tengah malam yang saat ketika orang tertidur dengan sholat apa ya, sholat rawatib di keramaian, tentu pahalanya berbeda. Ya. Apalagi itu kalau dibandingkan antara hal-hal yang dilarang dengan hal-hal yang diwajibkan. Nah, tentu timbangannya adalah diametral. Maka pemahaman seorang muslim untuk menjadi seorang muslim yang smart, yang pertama adalah apa? Menyadari bahwa manusia itu memang diciptakan Allah dengan potensi kebutuhannya. Yang kedua bahwa Allah itu telah menurunkan aturan melalui Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal mengkaitkan antara apa? Antara pemenuhan kebutuhan tadi dengan apa? Dengan aturan-aturan di dalam Islam tadi. Sehingga dengan demikian maka ketika seorang beribadah madhoh, itu adalah ibadah. Ketika seorang bekerja keras, itu adalah ibadah. Ketika seorang mengelola usaha, menjadi ibadah. Ketika seorang bekerja, entah dia itu mengajar atau menulis, atau dia itu menolong orang sakit, kalau seorang dokter, atau berbuat baik di tengah masyarakat, itu menjadi ibadah, bukan hanya sebatas nilai sosial saja. Nah, jamaah ziswah sekalian, nah tentu kalau diambil grade-nya, tentu pada akhirnya nanti ibadahnya seorang yang istilahnya seorang yang apa ya, ya biasa, orang yang biasa menjalankan ibadah itu tentu nanti grade-nya akan berbeda dengan apa? Misalnya dengan ibadah itu kan berarti seorang itu dia harus mendapatkan pengetahuan dari seorang yang lebih paham lah, ya, seorang ulama misalnya. Seorang ulama ternyata dia juga apa? Dia juga mengambil pendapat dari apa? Dari para mujtahid. Wah, tentu ini kalau bisa menjadi seorang mujtahid, nah ini dia mempunyai amal jariah yang bisa diambil oleh banyak orang hingga sampai sampai bergenerasi setelah kehidupannya. Ya, itu tentu itu adalah amal yang sangat mulia seperti itu. Apakah ada yang lain? Ada, misalnya apa? Misalnya seorang Amirul Mukminin. Wah, seorang Amirul Mukminin kan dia beribadah bukan hanya dengan dirinya. Dia juga harus memastikan ya, kebutuhan rakyatnya itu juga terpenuhi. Rakyatnya itu juga mengenal kebaikan. Nah, itu juga aktivitas dia itu juga menjadi aktivitas ibadah yang memfasilitasi dan mengarahkan banyak orang. Nah, tentu itu adalah juga sebuah apa? Sebuah puncak amal bagi seorang muslim. Sahabat siswa sekalian, maka setidaknya kalau kita berpegang kepada grading ya, grading amal, ya, maka kita bisa mengambil apa? Kita bisa mengambil ahkamul khamsah ya. Oh, ada yang sifatnya wajib ya, ini didahulukan, ini diprioritaskan ini. Kemudian apa? Oh, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Jangan sampai ini kita bersentuhan dengan yang haram. Maka itu menjadi apa? Ibaratnya hukum Allah itu kan ibaratnya menjadi pagar. Apakah dengan begitu hidup seorang muslim itu menjadi sedemikian sempit, menjadi sedemikian rupak, kalau bahasa Jawa itu rupak itu artinya tidak leluasa. Padahal sebetulnya juga enggak. Karena apa? Ya. Karena itu kan wilayah
wilayah yang haram kan sebenarnya juga tidak luas toh. Masih lebih luas wilayah yang wajib dan wilayah yang mubah. Artinya kehidupan seorang muslim itu tergantung ininya, selama yang menjadi mafhum dia itu baik, maka dia akan melihat bahwa peluang atau aktivitas kebaikan yang bisa dilakukan itu sedemikian luas, ya. Masih luas wilayah kewajiban yang belum dilaksanakan, masih lebih luas ternyata. Apalagi kesunahan lebih luas lagi ternyata, ya. Bahkan ada mubah, coba. Artinya keharaman itu sesuatu yang di pinggir-pinggir pagar saja. Kehidupan itu sedemikian luas. Ya, itu titik penting yang kedua setelah kita memahami, kita menyadari bahwa kita itu mempunyai kebutuhan yang ketika memenuhi harus mengikuti aturan-aturan Allah. Dan yang kedua, kita memahami bahwa Allah itu telah menurunkan hukum syara, ya, di mana dalam konteks prioritasnya dalam ahkamul khamsah itu ya ada yang wajib yang harus diprioritaskan dan ada yang ekstrimnya, ada yang haram yang harus dihindarkan. Kemudian di samping ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh juga perlu ditinggalkan. Nah, lantas apakah itu menyempitkan? Ternyata tidak. Ya. Itu sebetulnya masih sangat luas. Coba bayangkan kalau kita misalnya mempelajari apa misalnya, mempelajari aulawiyat. No, wah ini lebih detail lagi. Ya, memerlukan ilmu lebih tinggi lagi. Ya. Wajib sama wajib, sunnah sama sunnah, mana yang didahulukan lah ini kalau saya sebatas apa yang saya tahu saja. Artinya saya bukan seorang yang paham betul dalam hal itu. Saya masih seorang santri ya meskipun sudah tua. Nah, para sahabat siswa sekalian, saya pengen sampaikan di sini dalam artian yang lebih luas lagi itu seperti apa. Keluasan dalam hal yang mubah itu akan nampak pada apa? Nampak pada keilmuan duniawi. Coba bayangkan kalau kita itu misalnya ada misalnya seorang mempunyai usaha atau seorang yang mengelola proyek. Itu kan sebetulnya dia itu bermain dengan skala prioritas itu sebetulnya. Mana yang diprioritaskan, mana yang urgent, mana yang top urgent, mana yang diutamakan, ya, mana yang perlu hanya diagendakan. Nah, artinya apa? Itu kan bukan wilayah ini. Itu kan kalau wilayah halal haram sudah lewat kan, sudah tidak masuk pada agenda manajemen diri ataupun manajemen usaha dia kan. Maka sebetulnya itu kan masuk pada wilayah kemubahan. Nah, artinya kemubahan itu ya seluas apa? Ya seluas seseorang yang misalnya dia mempelajari apa. Semua orang itu sebetulnya dia itu mempunyai pola manajemen diri sebetulnya, ya kan? Nah, manajemen diri itu sebetulnya kan banyak banyak merambah pada wilayah mubah. Karena kalau pada wilayah yang sudah baku, ini kan sudah jelas ya. Dia akan mendahulukan, memprioritaskan yang wajib dan dia akan menghindari yang haram ataupun yang makruh. Ya. Yang dia manage adalah apa? Adalah yang mubah-mubah itu kan sebetulnya. Artinya itu menggambarkan bahwa urusan kehidupan itu sedemikian luas ya. Bahkan ketika ada hukum syara, ada ahkamul khamsah, itu masih sedemikian luas. Nah, baik. Nah, itu mungkin sebagai pemantik diskusi pada malam hari ini bahwa sebagai seorang Muslim kita perlu menyadari bahwa Allah menciptakan kita dan tugas kita di dunia adalah untuk beribadah. Ya. Seorang Muslim yang dia smart tentu dia menyadari bahwa Allah menciptakan dirinya dengan segala potensi kehidupannya itu dalam pemenuhannya itu sebagai pendorong dinamika hidup ini. Ya.
dan itu menjadi pemantik untuk beramal secara soleh dengan memperhatikan apa? Tentu memperhatikan ahkamul khamsah, ya, memprioritaskan yang wajib dan menghindari yang haram, ya, yang makruh pun juga demikian. Ya. Kemudian berpegang hal-hal yang prioritas. Bahkan ketika apa? Saya beri gambaran bahkan ketika bicara dalam konteks yang mubah. Artinya apa? Artinya hukum syara itu masih memberi keluasan itu sangat sedemikian luas. Ya. Kenapa? Nah, ketika seorang itu belajar manajemen diri atau manajemen usaha, nah, tentu di situ sudah disisihkan hal yang haram-haram sudah disisihkan. Artinya dia mengelola yang mubah itu sedemikian luas. Nah, dengan demikian pemahaman yang smart akan menghasilkan sikap yang smart. Seorang itu menjadi smart di dalam kehidupannya, akan selalu memilih atau memprioritaskan amal-amal yang wajib tentu saja, yang sunnah, ya. Kemudian amal-amal kalau dalam konteks mubah, amal-amal yang bermanfaat, amal-amal uh, yang yang konstruktif, ya, yang membawa kepada perbaikan diri, kepada perbaikan masyarakat. Ya. Karena sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat bagi lingkungannya. Saya rasa demikian sebagai pemantik diskusi malam ini. Silakan nanti kalau para sahabat siswa sekalian mau mengemukakan pendapat untuk kita pahami bersama, ya, untuk kita belajar bersama mendiskusikan kebaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan waktu kepada host, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wiji, Masya Allah, luar biasa materinya untuk kita semua ya, bermanfaat sekali, ini insightful, dan juga gimana kita mengelola prioritas itu dari akamul khamsah ya, dan kemudian ada standarnya, ada grade-nya, kalau kita ternyata di hadapan Allah itu seperti apa ya yang aktivitas kita lakukan, dengan grade yang kita lakukan itu menentukan ya bagaimana amalan kita ya nanti di hadapan sama Allah. Baik, setelah ini insya Allah akan dibuka sesi diskusi ya. Boleh Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian siapkan pertanyaannya ya. Boleh nanti ditulis. Nanti juga setelah nanti dibuka sesi pertanyaan juga nanti boleh buka mic ya. Boleh langsung menanyakan. Tapi sebelum itu, insya Allah kita ada sedikit jeda ya, boleh di-tone down dulu, disiapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kita saksikan tayangan-tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Karabet Wijaya Kusuma. Saya berpengalaman di dunia pendidikan sudah setidaknya dari tahun 2000. Kemudian di konsultasi dan training, dan saya sudah banyak mengelilingi kampus-kampus, terutama kampus berbasis ekonomi Islam khususnya, dan saya menemukan hanya Hamfara yang bisa memberikan penjelasan sedemikian rupa, secara otentik, secara luas, secara kafah tentang ekonomi Islam. Jadi saya tidak ragu untuk menyarankan Anda semua untuk bisa bergabung dengan Hamfara menjadi ahli ekonomi Islam. Dan bukan hanya ahli, tetapi dia adalah orang yang akan memperjuangkan tegaknya kembali sistem ekonomi Islam di muka bumi ini. Jadi ditunggu di Hamfara. Dari data yang saya punya, salah satu fokus dari banyak anak muda hari ini adalah soal keinginannya menjadi entrepreneur. Sebetulnya ada problem lanjutan. Menjadi pengusaha, berbisnis itu bukan sebatas untung rugi, tapi juga sebagai neraka. Dan itu penggalan kalimat yang terngiang di kepala yang menjadikan kita perlu untuk belajar tentang ekonomi Islam untuk keberlangsungan bisnis yang membawa keberkahan. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar ekonomi Islam secara mendalam, masih muda dan passionnya jadi pengusaha atau jadi ekonom mungkin ya, kampus STI Hamfara Yogyakarta bisa jadi opsi terbaik untuk teman-teman belajar. Ya, baik, itu tadi tayangan-tayangan yang merupakan
dari rekan-rekan kami ya. Kemudian dari ada Mas Aap El Karimi ya, kalau boleh Bapak Ibu dan Kakak sekalian mengetahui, beliau salah seorang influencer. Kemarin sempat berkunjung ke Stay Hampara, Masya Allah, dan juga mengajak bersama-sama bagi kakak, ya, ibu dan bapak sekalian, mungkin keluarganya, temannya, saudaranya, ada yang ingin ya atau akan sedang berkuliah ya di bangku SMA atau kemudian sedang gap year atau sedang menyiapkan ya kuliah, boleh banget kita daftar ya di Stay Hampara Yogyakarta. Insya Allah dijamin bagaimana mempelajari sistem ekonomi Islam yang secara kafah yang menyeluruh, bagaimana bisa luar biasa dalam mengamalkan syariat di dalam kehidupan sehari-hari, Masya Allah. Dan juga kebermanfaatannya ya Insya Allah dari anak-anak Stay Hampara sendiri juga Insya Allah sangat dirasakan bagi masyarakat ya, terutama bidang ekonomi ya. Bidang ekonomi itu sangat luar biasa manfaat dan diminatinya ya, dan kebermanfaatan itu luar biasa kontribusinya. Baik, setelah ini ada sesi tanya jawab ya, sesi diskusi. Silakan Bapak, Ibu dan Kakak sekalian boleh langsung memberikan pertanyaan ataupun langsung berikan di kolom chat ya, menuliskan pertanyaannya. Silakan kita buka sesinya. Monggo bagi semuanya, silakan pertanyaan pertama boleh dibuka. Sudah ada? Ya, sembari menunggu nih, Sir. Oke, sudah ada ya dari Bapak Yandi nih ya. Masya Allah. Pertanyaannya, saya tertarik tentang manajemen diri, di mana saat ini kita hidup dalam dunia jauh dari syariat. Bagaimana kita bisa mengendalikan unsur diri ya, agar aktivitas dunia untuk akhirat. Monggo ini bisa langsung dijawab Pak Wiji. Tafadhol. Terima kasih sahabat Ziswah Hampara, Mas atau Pak Yadi tadi. Iya betul, Pak Ini Yandi ya. ya Kak Yadi. Ini memang sesuatu yang sangat kontekstual kalau pada kehidupan sekarang ya, di mana kehidupan sekarang itu menjadikan kebaikan itu betul-betul di tangan kita. Kita itu mau berbuat baik juga di tangan kita sekarang itu. Dan peluang untuk berbuat yang tidak baik itu juga di depan mata. Ya. Jadi istilahnya orang sekarang mau berbuat baik itu tidak perlu effort yang terlalu panjang, tidak perlu pengorbanan yang terlalu lama untuk menempuhnya. Effortnya tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu susah-susah. Ya, begitu juga seorang tergelincir kepada perbuatan maksiat itu juga betul-betul di depan mata. Ya. Ini memang tantangan yang sangat faktual ya. Yang mungkin kalau seusia saya itu tidak betul-betul saya tidak bisa membayangkan kehidupan seperti di zaman sekarang ini. Maka saya itu sangat appreciate dengan generasi muda sekarang. Di tengah tantangan yang sedemikian berat ya. Itu insya Allah dengan niat yang lurus itu akan dibimbing oleh Allah di dalam kehidupan yang susah, yang kurang. Sebenarnya memang kalau kita bicara dalam konteks syariat Islam itu kurang kondusif sebetulnya memang. Nah, mengapa? Karena ketika kita sudah paham akan potensi diri kita ya, kebutuhan diri kita, baik yang kebutuhan sifatnya jasmani ataupun naluriah itu sangat dipengaruhi oleh rangsangan ya, terutama yang sifatnya naluriah itu sangat dipengaruhi oleh rangsangan. Ya. Dan rangsangan sekarang itu kan sudah di depan mata. Nah, oleh karena itu, maka yang perlu kita lakukan adalah apa? Yang perlu kita lakukan adalah tadi yang pertama adalah apa? Adalah memahami ini dalam konteks kebutuhan kita itu dia masuk di mana kan dia? Ya. Apakah dia itu sesuatu yang hajah yang memang tidak bisa dilepaskan, atau dia
dia sebuah horisi saja. Nah, horisi kan berarti bagaimana kita memanage diri. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan dasar, ya, pemenuhan kebutuhan dasar kan sebenarnya begini. Kita itu kan sebetulnya dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, taruhlah lebih mudahnya beginilah, makan atau kuliner. Kuliner kan sebetulnya yang memainkan itu bukan masalah bukan masalah apanya ya, bukan masalah apa esensi makanan itu sendiri kalau dalam konteks sekarang. Jadi orang sekarang itu kan ketika makan yang dilihat bukan kandungan gizinya lah, lebih mudahnya begitu. Ini kandungannya apa saja kan? Bukan begitu kan, kita makan tidak ingat ini proteinnya berapa persen, apa namanya, lemaknya berapa persen, karbohidratnya berapa persen, asam aminonya apa saja kan, kita mau makan nggak inget itu. Tapi yang memainkan adalah apa? Sebetulnya yang memainkan adalah apa? Adalah iming-iming, adalah apa? Adalah rangsangan. Ya. Ketika kita melihat makanan yang dimainkan adalah apa? Adalah apa? Adalah rasa, ya. Adalah tampilan, adalah apa? Adalah tekstur. Dan sebetulnya itu. Artinya itu apa? Artinya konteksnya itu bukan dalam konteks mengenyangkan atau tidak, tetapi konteksnya adalah memenuhi keinginan atau tidak. Nah, ini kita menyinggung tentang kebutuhan dan keinginan. Jadi sebetulnya itu adalah pada dasarnya itu adalah makan itu kebutuhan hajat, ya, hajat fisik, tetapi sebetulnya yang memainkan itu pada hakikatnya, pada prakteknya ya, kalau sekarang yang pada prakteknya itu adalah keinginan sebetulnya. Nah, itu yang pertama. Jadi pahami ini apa ini? Konteksnya dalam konteks kebutuhan kita, dia ada di mana dia. Kalau dia ada pada horisi, nah ini kita atur lah ya. Ya, kemudian yang kedua adalah apa? Ya, yang kedua tetap tadi, ya, jatuhnya kemana ini? Apakah makanan ini, karena ini hukum makanan, maka apakah makanan ini makanan yang halal atau makanan yang haram? Ya tentu kalau makanan adanya adalah eh, adalah halal dan haram, ya, boleh dan tidak boleh kalau makanan. Ya. Ini menjadi apa? Yang perlu kita ingat itu adalah apa? Sebetulnya wilayah makanan yang halal itu sangat luas. Justru makanan yang haram itu sangat sempit, hanya di pinggir-pinggir. Masalahnya kenapa? Masalahnya ketika memang ujiannya orang hidup di situ. Ujiannya itu adalah apa? Bahan-bahan makanan yang haram itu memang membawa kelezatan, ya. Oleh karena itu, oleh para produsen yang dia tidak takut akan akhirat, itu sari-sarinya dicampurkan maka menjadi enak, ya. Nah, maka dalam konteks itu ya kita perlu hati-hati, ya. Perlu kita hati-hati. Apakah ini halal atau haram? Oh, tercampur haram, ya sudah, tinggalkan. Yang perlu kita jadi mindset adalah apa? Masih jauh lebih banyak makanan yang halal daripada yang haram. Ya, ya, sama kan dalam konteks berbagai makanan seperti. Nah, itu kalau kita ingat. Jadi yang kedua adalah kita lihat dalam konteks hukum syara'nya ini adalah halal atau haram. Baru kemudian kita masuk kepada yang sifatnya sains, yang sifatnya adalah keilmuan. Oh, kalau ini membawa kepada apa? Membawa kepada kemanfaatan bagi tubuh. Oh, kalau ini membawa kemadorotan. Nah, itu perlu kita tinggalkan, ya. Jadi itu setidaknya kalau secara sederhana, ya. Yang pertama kita pahami dulu ini hakikatnya dalam konteks kebutuhan kita ada di mana dia, dalam potensi kebutuhan kita. Yang kedua, bagaimana status hukum syara'nya. Kemudian yang ketiga, ini konteksnya masuk ke keilmuan. Ya. Apakah ini sari-sarinya itu menyehatkan bagi kita atau membawa kepada kemadorotan. Begitu juga kalau dalam konteks amal kan. Manajemen diri kan, kalau manajemen diri itu kan menyangkut amal perbuatan, sehingga hukumnya ada 5 ya.
ada halal, maaf, ada wajib, ada ekstrimnya, ada haram, ya, kemudian ada makruh, ada sunnah, ada mubah. Itu yang kedua, kalau dalam konteks amal. Ini manajemen diri ya. Kemudian yang ketiga di sini perlu kita ingat juga bahwa apa? Wilayah yang wajib, wilayah yang sunnah itu masih jauh lebih banyak, apalagi wilayah yang mubah daripada wilayah yang haram dan wilayah yang makruh. Ya. Wilayah yang haram dan makruh itu sempit. Permasalahannya dalam konteks kehidupan sekarang itu hanya apa? Hanya karena manusia yang kurang bertanggung jawab itu dia memasukkan unsur-unsur yang haram itu sebagai iming-iming atau sebagai ini yang ditrendingkan, maka itu menjadi tantangan kita. Bagaimana kita melawannya? Ya, dalam konteks manajemen diri ya berarti tadi ini dia posisinya ada di mana dalam konteks amal kita. Hukumnya bagaimana? Kemudian kita jatuhkan kepada apa nanti dampaknya, ya. Apa manfaatnya kalau berbuat baik? Misalnya orang rajin belajar, dampaknya nanti adalah menjadi mempunyai ilmu. Orang yang malas dampaknya menjadi kurang berilmu. Orang yang berani untuk bermental untuk belajar berbisnis nanti akan sampai pada saatnya untuk berhasil. Orang yang malas dan kurang berani, ya mungkin dia kurang tepat untuk atau mungkin dia perlu waktu untuk menjadi matang dalam hal itu. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga mengambil pelajaran orang. Berarti ini kan menyangkut keilmuan atau menyangkut pengalaman orang. Ya, pengalaman orang itu kan bisa berupa apa? Bisa berupa hasil sekolah, hasil studi, hasil training, pengalaman orang yang lebih tua atau pengalaman orang yang sukses, itu yang diambil. Kalau bisa, mungkin itu bisa sedikit memberi gambaran. Terima kasih. Baik. Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya Pak Wiji. Bagaimana tadi dari pertanyaan Pak Yandi ya, Masya Allah, mengenai manajemen diri yang tadi sempat ditanyakan dan dijawab oleh Pak Wiji, ya, bagaimana kita ya ternyata harus memilih antara halal dan haram ya, konteksnya juga bisa harus benar-benar berhati-hati ya ketika itu sains, kebermanfaatan ya, seperti apa itu di luar sains atau enggak gitu kan kebermanfaatannya ya. Jadi aktivitasnya benar-benar harus diperhatikan. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita kepada pertanyaan berikutnya ya, Insya Allah dari Kak Muhammad Fauzan Fikri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, maaf, ini di luar pertanyaan katanya. Bagaimana sikap Ustadz jika ada beberapa artis hijrah yang berfakwah tanpa hadis? Mohon penjelasannya, soalnya saya bisa mencari ilmunya tidak salah. Soalnya banyak artis berhijrah berpura-pura jadi ustaz-ustazah tanpa fatwa ya, dan tanpa ajaran agama Islam. Baik, monggo nih Pak Wiji, silakan boleh langsung dijawab. Tafadhol. Baik, terima kasih. Mas siapa tadi atau Pak siapa? Kak Fikri ya, Fauzan Fikri. Oh, Pak Fauzan, Mas Fauzan. Baik. Ya. Jadi kita itu bisa menempatkan diri, ya, bisa menempatkan diri atau bisa memposisikan diri. Ya, misalnya kalau misalnya apa ya, saya bercermin kepada diri saya sendiri. Nah, saya belum lah kalau sampai sampai seperti seorang ustadz yang sampai bisa menjelaskan dalil di ini ya, dalil secara langsung tanpa membaca, belum. Kalau saya masih seperti itu. Hanya seorang muslim itu kan begini ya. Seorang muslim itu begini. Seorang muslim itu kan ada grade-nya. Ada seorang muslim itu sebagai seorang mukallid. Pada kebanyakan seorang muslim itu adalah mukallid ya. Ada seorang mukallid itu ya hanya seorang mukallid mutabi. Mutabi itu ya taunya itu apa? Ya taunya itu kalau sholat wajib itu sehari 5 kali. Ya taruhlah dia itu seorang artis hijrah, kemudian dia menyampaikan bahwa
kita sebagai seorang muslim maka tidak boleh meninggalkan sholat wajib 5 kali. Ya itu sudah baik untuk dia. Ya gitu kan. Ya. Kemudian meningkat sedikit. Ada seorang maaf tadi mukallid am ya, ada mukallid am yang dia tahunya hanya begitu. Kemudian ada mukallid mutabi yang dia bisa memahami sebatas tertentu tentang dalil, ya, sebatas tertentu tentang dalil, atau mungkin dia bisa menyitir pendapat ulama yang diikuti, misalnya seperti itu. Ya. Jadi grade kedua, jadi grade pertama tadi ada seorang awam yang dia seorang awam yang hijrah profesinya apapun kan, yang namanya hijrah itu bisa seorang artis, bisa seorang pengusaha, bisa seorang mahasiswa, bisa seorang karyawan, bisa seorang pengusaha, ya bisa saja, ya semua kan hijrah, dan hijrah itu baik, ya. Jadi kalau misalnya dia pemahamannya sebagai seorang mukallid mutabi, ya enggak apa-apa, ya. Dia hanya menyampaikan, tapi tentu menyampaikannya adalah yang ini saja, yang sudah menjadi pemahaman umum. Jadi di sini sifatnya hanya apa? Hanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Istilahnya tidak mengajarkan, hanya saling mengingatkan. Oh, ternyata kalau seorang muslim harus menjalankan sholat wajib 5 waktu. Kemudian mengingatkan supaya seorang muslim harus bersiap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Mengingatkan kepada teman-temannya untuk banyak bertadarus. Ya, enggak apa-apa. Ya, karena apa? Karena itu sesuatu yang sudah dipahami oleh semua orang muslim. Oh, sifatnya hanya mengingatkan. Tapi kalau mau mengajari, ya tentu ini juga membutuhkan dalil yang relevan, entah itu dari ayat ataupun dari hadis. Grade-nya lebih dari itu. Kalau misalnya dia seorang mujtahid masalah misalnya. Dia bisa menjawab pertanyaan yang belum pernah dijawab oleh orang lain, ya. Kalau seorang yang istilahnya mukallid mutabi kan, ketika ditanya dia bisa menjawab sebagaimana apa yang pernah diajarkan oleh gurunya, atau dia mendapatkan ilmu dari pihak lain, orang yang lebih paham, ya. Ya grade-nya macam-macam. Ya, makanya tadi sampai kalau yang lebih tinggi tentu dia adalah seorang mujtahid, ya, apalagi mujtahid mutlak. Tapi itu tentu effortnya adalah sangat luar biasa. Makanya itu pahalanya, kehidupannya penuh pahala itu kan, karena ajarannya dipakai banyak orang. Baik, mungkin itu jawaban singkat saja dari bagaimana kita mensikapinya. Ya selama dia menyampaikan pemahaman-pemahaman Islam yang sifatnya sifatnya umum, semua orang juga tahu, ya baik-baik saja, karena sifatnya hanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Gitu. Terima kasih. Masya Allah. Iya, terima kasih Pak Wiji atas jawabannya dan pertanyaannya dari Kak Fauzan Fikri. Masya Allah, terima kasih juga. Ini bermanfaat sekali ya bagi kita semua. Bagaimana tadi mengenai mukholid ya dan mujtahid, kita adalah muslim yang umum ya dan pengikut. Jadi menjadi mukholid ya, ini pengikutnya mujtahid. Jadi harus mengikuti bagaimana mujtahid memahamkan ya, mengajarkan. Dan juga kalau ya tadi ya yang sudah dijelaskan Pak Ustadz Wiji, juga bagian U dari umum mengingatkan itu boleh, tapi kalau untuk mengajarkan yang lebih ya khusus ya, itu juga harus langsung kepada mujtahid ya. Dan juga harus ada dalil rajih ya, Masya Allah, luar biasa. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Siti Aisyah dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bagaimana cara mengembalikan idealisme diri sebagai muslim sebenarnya, sedangkan contoh yang banyak sekarang merusak idealisme diri? Monggo Ustaz Wiji. Ibu Aisyah. Ya, betul. Ibu Aisyah. Terima kasih pertanyaan Ibu Aisyah. Yang ditanyakan oleh Ibu Aisyah itu adalah permasalahan kita semua, Ibu, ya. Ini permasalahan kita semua. Zaman sekarang ini, ya ini permasalahan
jangankan anak-anak muda, ini juga permasalahan orang tua sekarang itu. Ya, ini permasalahan orang tua, apalagi permasalahan pemuda dan remaja. Remaja kita, apalagi anak-anak menginjak remaja ini permasalahan yang lebih berat bagi mereka. Ya. Kalau yang sudah tua itu kan sudah ada ini, sudah ada kendalinya ya, sudah ada kendalinya bukan karena hebat, tapi karena memang sudah ini ya berdasarkan pengalaman hidupnya, hanya begitu, hanya begitu. Pengalamannya orang bertambah usia hanya begitu. Nah, jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan umum. Bagaimana mempertahankan idealisme? Baik. Nah, yang pertama untuk kita bisa berpegang kepada idealisme kita, tentu yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah kuatkan akidah kita. Kuatkan akidah kita, artinya apa? Artinya ya kita sebagai seorang muslim itu tentu berbeda ya. Ketika seorang muslim itu seorang muslim yang terlalu awam sehingga ketika melakukan atau berpendapat sesuatu betul-betul hanya mengikuti gejolak di masyarakat, ini memang berat. Meskipun kalau dalam konteks kehidupan, ketika kehidupan itu kehidupan yang baik, ya, contoh kehidupan yang baik tentu adalah kehidupan di zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, itu orang awam itu selamat. Mengapa? Karena yang ada di tengah kehidupan itu kebaikan. Dan ketika ada peristiwa yang melenceng itu ada yang mengingatkan. Nah, sekarang itu kan ibaratnya itu antara kebaikan dan keburukan itu saling bersaing, ya, saling bersaing. Ya. Bahkan keburukannya lebih ditonjol, lebih menonjol. Apalagi di era yang kapitalistik, individualistik itu akan menjadikan apa? Menjadikan seseorang itu juga menjadi nafsi-nafsi, ya, menjadi individualis. Ya. Maka pada kehidupan sekarang itu memang menjadi orang awam itu susah. Jadi kalau saya pakai apa ya, pendapat sederhana saja. Memang benar kalau dalam konteks kehidupan sekarang jadi orang awam itu susah. Jadi orang awam itu nyaman-nyaman saja kalau misalnya itu dalam konteks kehidupan yang baik. Tapi ketika kehidupan yang baik artinya kehidupan yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin ya. Tapi kehidupan sekarang kan disadari ataupun tidak disadari, diakui ataupun tidak, yang dominan memang adalah nilai-nilai yang materialistik, kapitalistik, liberalistik. Ya. Jadi bagaimana seperti ini ya? Jadi memang orang awam itu sangat susah sekarang. Ya. Jangankan orang awam, orang yang pengetahuan agamanya itu tanggung-tanggung itu juga susah. Kenapa? Akan ada banyak permasalahan-permasalahan yang tidak atau belum ada jawabannya. Karena apa? Karena dalam kehidupan yang dominan sekuleristik, kapitalistik, materialistik ini, nah tentu ajaran mujtahidnya juga tidak seperti di dalam kehidupan di zaman Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi apakah lebih susah dibanding dalam konteks kehidupan di masa Khulafaur Rasyidin? Iya, itu wajar lah. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah apa? Adalah kuatkan iman sampai pada pemahaman betul bahwa kita itu adalah makhluknya Al-Khaliq, makhluknya Allah. Dan tugas utama kita di kehidupan itu adalah untuk beribadah. Dan untuk menjalani kehidupan itu dalam konteks ibadah, maka kita harus memahami hukum-hukum syara. Ya, sederhananya kita memahami ahkamul khamsah lah, ya, seperti itu. Ya. Mungkin itu sederhananya. Dan kalau mau diperluas seperti juga tambahan jawaban sebelumnya tadi, kita memang membutuhkan komunitas, ya, cari komunitas kebaikan. Ya. Karena kenapa? Ya ibaratnya kita memposisikan diri kita itu tidak akan mungkin kita itu dalam konteks sekarang paham segala hal dalam konteks syariat itu enggak.
dalam hal ini kita sudah paham, ini belum artinya ada sisi kehidupan kita itu yang awam. Maka untuk bisa menjaga, kita cari komunitas sahabat-sahabat, teman-teman yang baik. Sehingga kalau kita itu ada kurang lurusnya, diingatkan oleh teman kita. Dan ketika kita itu mengingatkan teman kita, tidak marah. Karena mengingatkan orang lain zaman sekarang itu ya malah bisa bikin masalah, gitu kan? Ya, maka cari komunitas yang ketika diingatkan itu juga berterima kasih, dan orang lain itu juga mau mengingatkan kekurangan kita atau hal yang belum lurus jadi dari kita. Nah, itu mungkin itu jawaban sederhana saya. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Pak Wiji atas jawabannya. Insya Allah terjawab nggih. Pertanyaan Ibu Siti Aisyah dari Makassar. Insya Allah ini tadi bagaimana menerangkan tentang diri kita ya yang seharusnya seperti apa sih di zaman ini ya, di sistem ini yang tidak seperti sistem Islam dulu gitu. Jadi sistem kapitalis yang individualistik ini kemudian harus menjaga diri benar-benar ya, mencari komunitas kebaikan yang benar-benar mengajak bagaimana kita jangan sampai terjerumus ya, Masya Allah luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Lili Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Wiji, pengampunten, mohon sarannya bagaimana cara berdakwah di desa yang masih mempraktekkan jual beli dengan sistem tebusan. Saya kurang jelas di sini. Maaf Pak. Biasanya petani padi menjual padinya ketika masih di sawah, belum dipanen dan ditimbang, atau warga menjual mangga yang masih di pohon belum dipetik dan ditimbang. Baik, ini sepertinya agak keluar dari tema, tapi insya Allah semoga dijawab oleh Ustadz Wiji, Masya Allah, terkait muamalah nih ya. Langsung saja Ustadz Wiji, tafadhol. Baik, terima kasih. Mungkin kalau ini, maaf Pak Lili, mungkin bukan dari Jawa ini. Kalau di Jawa itu ada istilahnya, karena istilahnya saya dengar tadi kok beda. Kalau di Jawa itu namanya ijon. Ijon akhirnya artinya ketika menjual hasil panen itu belum matang, belum di rumah, sudah dijual. Tapi saya tidak, karena pertanyaan bukan menyangkut fikihnya kan, pertanyaan yang menyangkut bagaimana cara mendakwahkan. Nah, masih bisa dijawab. Kalau pertanyaan fikihnya, ya nanti yang ahli fikih yang menjawab. Baik, yang jelas kita pahami bersama itu adalah apa? Adalah hal yang selayaknya itu dihindari. Yang pertama itu. Ya. Nah, tentu kalau itu di masyarakat itu yang perlu kita pahami, ini memang bukan sesuatu yang sederhana. Ya. Kalau kita melihat dari hukum syaratnya itu yang memang sederhana sekali, ya. Atau hitam putih lah. Artinya apa? Artinya ya jual beli yang buah masih muda ya itu tidak boleh kan, begitu kan? Kalau pengertian sederhananya begitu. Tapi yang kita pahami adalah apa? Bahwa kehidupan masyarakat kita, masyarakat yang berkecimpung dalam bidang pertanian ini memang bukan permasalahan yang sederhana ya. Dikala berbagai aneka kebutuhan itu harganya meningkat, ya itu hasil produksi dari sektor pertanian memang kurang menguntungkan, apalagi kalau itu dalam luasan atau dalam cakupan yang kecil. Jadi yang kita lihat itu sebetulnya apa? Sebetulnya ada permasalahan kesulitan di situ. Ya. Kalau tidak bolehnya ya jelas tidak boleh gitu. Hanya permasalahan di situ memang masalahnya adalah masalah ada kesulitan. Nah, mungkin kalau mau dicarikan solusi, nah mungkin agak lebih memutar. Karena apa? Istilahnya kalau disampaikan, sebetulnya juga sebagian masyarakat itu juga sudah pada ngerti kok. Hanya mereka itu tidak bisa menghindari. Nah, mungkin kalau misalnya bisa mencarikan mencarikan solusi, atau sebenarnya solusi itu kan bukan berarti
berarti seorang yang eh, yang mengobral harta sodako kan, bukan begitu kan, tetapi bisa dengan cara bagaimana kita mengajarkan. Mungkin tidak perlu banyak orang karena juga tidak mudah. Mungkin diajarkan bagaimana cara mengelola keuangannya, bagaimana eh, bisa memanage secara sederhana supaya nanti ketika panen itu tidak dalam situasi kondisi kas yang kosong. Ya, mungkin itu yang bisa dilakukan supaya tidak terlalu frontal. Karena kita kan berhadapan dengan sesuatu yang frontal, dipahami memang itu tidak boleh, tapi mereka itu berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan kesulitan yang harus didapatkan saat itu juga. Kan memang tidak sederhana kalau misalnya dihadapkan dengan kebutuhan hidup atau kebutuhan untuk biaya anak sekolah misalnya, ya, atau ada kebutuhan mendadak gitu kan. Nah, kita mengajarkannya bagaimana? Kita ajarkan literasi keuangan. Bagaimana bisa diupayakan, kan ini berarti kan kembali kalau dikaitkan dengan tema kita kan berarti kan terkait dengan pengendalian kebutuhan kan, ya, pengendalian kebutuhan dengan memprioritaskan kebutuhan supaya apa? Supaya ada cadangan ketika di masa-masa panen itu tidak dalam situasi kas yang kosong sehingga harus menjual secara ijon atau hasil panen muda. Nah, mungkin itu jawaban sederhana saja. Terima kasih. Semoga Masya Allah, bermanfaat. terima kasih. Masya Allah. Baik, alhamdulillah terjawab, Insya Allah pertanyaan dari Bapak Lili Purwanto terkait bagaimana berdakwah di desa tadi sudah dijawab oleh Ustadz Wiji dengan skala prioritas ya mengenai dengan tema kita juga berkaitan sekali memenuhi kebutuhan ya, dimulai dari literasi keuangan dan juga dakwahnya pasti menyamai seperti apa tingkat di sana ya, Masya Allah luar biasa. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Maghfirah Warohmah dari Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz izin bertanya, mungkin pertanyaan saya ini agak keluar judul, apa hukum berbohong karena kebaikan? Misalnya di tempat rantau, orang tua kita tanya sehat-sehat, tidak, masih punya uang tidak. Kita jawab iya, sehat, iya masih, padahal sedang sakit, kita tidak ingin jujur karena membuat orang tua kita khawatir. Itu contoh kecil. Ya, banyak hal lain di kehidupan sehari-hari kurang lebih seperti itu contohnya. Ustaz Syukron. Ini boleh dijawab, monggo Ustaz Uji. Terima kasih Ibu Maghfirah, ya. Ibu Maghfirah. Ya, sebetulnya ini adalah apa ya? Hal yang sesuatu yang sesuatu yang sering kita jumpai, ya. Tapi sebetulnya yang saya ingin sampaikan di sini adalah apa? Sebenarnya yang Ibu tanyakan tadi itu kan terkait dengan pemahaman kita terhadap, ya, masih berkaitan dengan konteks bahasan kita malam ini, yaitu bagaimana perasaan orang tua terhadap yang mempunyai anak di rantau, ya, orang tua mempunyai anak di rantau. Kan ini kalau kita kaitkan dengan tema kita ini kan bagian dari Horisatun Nauk kan. Ya, dan yang namanya orang tua itu kalau sudah terkait dengan anak, ya, apalagi kalau nanti kondisi sehat, saya sebaliknya loh ya. Kalau misalnya kondisi sehat punya uang, bilangnya kondisinya sakit dan tidak punya uang, lah bisa pusing gitu. Orang tua di kampung kan bisa pusing. Bagaimana caranya dia tetap bisa harus mengirimkan uang meskipun sebetulnya anaknya sebaliknya ya. Bukan sakit ngaku sehat atau nggak punya uang ngaku punya uang. Ini sebaliknya. Kondisinya sehat dan punya uang, ngakunya nggak punya uang. Nah, sekali lagi ini terkait dengan apa? Terkait dengan, ya, bagaimana kita memahami. Kan semua orang memahami akan situasi dari ini karakteristik dari orang tuanya, ya. Pahami karakteristik orang tuanya. Kalau orang kan ada juga orang tuanya itu
dia tidak masalah seandainya disampaikan apa adanya juga tidak masalah, ya. Itu juga baik saja disampaikan apa adanya. Toh itu tidak menjadi masalah bagi orang tuanya. Tapi kalau misalnya itu dia paham bahwa kalau itu disampaikan maka akan membawa madorot kepada orang tuanya, ya disampaikan dengan cara yang ya kita itu sebenarnya boleh untuk menyampaikan sesuatu secara diplomatis dengan tujuan yang baik, itu sebetulnya boleh. Ini bukan berbohong loh ya. Kalau berbohong kan nggak bagus. Ya, dengan kan yang namanya orang bertanya kan tidak mesti dijawab letterlek sesuai dengan pertanyaannya. Yang kalau pertanyaan harus dijawab letterlek seperti pertanyaan kan, kalau mahasiswa ujian ditanya dosennya itu jawabannya harus sesuai dengan bahasan di kelas. Tapi kalau dalam kehidupan kan tidak. Artinya ya kita perlu mengembangkan cara menyampaikan sesuatu tanpa berbohong, tetapi tidak menimbulkan kegelisahan orang tua di kampung. Ya, itu perlu dikembangkan juga itu. Tidak perlu berbohong, tetapi tidak menimbulkan kegelisahan orang tua di kampung. Ya, mungkin begitu. Kenapa? Karena pertanyaan tidak perlu dijawab apa adanya. Tidak seperti mahasiswa ketika ujian harus dijawab seperti bahasan di kelas. Ya, mungkin ini jawaban yang agak intermezzo ya, Ibu ya. Terima kasih. Masya Allah. Itu tadi ya dari Pak Wiji, Ustadz Wiji, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Maghfirah ya. Alhamdulillah, semoga terjawab ya Ibu. Bagaimana ya, ini juga sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya, menghadapi pertanyaan yang memang sebetulnya tidak harus letterlek atau langsung ya mengarah kepada jawaban langsung ya, tapi harus diplomatis ya, seperti tadi kata Ustadz Wiji. Jadi kita harus kayak mengemas dan mengolah itu ya, menjawab pertanyaan yang memang sepertinya harus dengan kehati-hatian mungkin ya, atau memang punya maksud yang baik, tujuan yang baik, jadi memang tidak apa dikelola dengan diplomatis begitu. Insya Allah kita masih sedikit membuka ya, satu pertanyaan lagi mungkin jika ada yang berkenan untuk menanyakan, boleh silakan on mic ya, atau langsung dinyalakan mic-nya, ataupun langsung melewati kolom chat pertanyaannya, boleh silakan. Baik, sepertinya itu yang terakhir ya Pak. Masya Allah. Ini ya sepertinya belum ada. Baik, ini satu pertanyaan dari saya. Bagaimana dengan prioritas kita yang selama ini ya, kemungkinan kita selalu mengarah kepada apa sih yang terbaik gitu kan, untuk membuktikan ya muamalah kita tuh dipandang baik sama Allah. Nah, apakah dengan hari ini gitu, ibadah mahdoh saja gitu ya, yang kita tahu zakat, puasa gitu kan, sholat 5 waktu dan lain sebagainya, sunah-sunahnya gitu ya, akankah itu cukup ya? Bagaimana dengan melihat kerusakan hari ini gitu, yang kemudian tadi ya dari pertanyaan-pertanyaan audiens luar biasa ya, tadi sudah ada bagaimana idealisme diri menjadi berantakan ya di sistem kapitalis sekuler ini gitu. Nah, ini seperti apa Ustadz? Bagaimana kita benar-benar bisa membuktikan bahwa apa sih yang ingin kita raih nantinya gitu, karena kita kan meraih ridho Allah ya di akhir nanti ya, karena setiap manusia akan mati. Jadi ya yang bisa kita benar-benar lakukan untuk benar-benar bisa worth it ya di hadapan Allah itu seperti apa nih, Ustaz? Monggo silakan. Baik ya. Nah, kita sebetulnya memang bisa mensikapi dalam konteks personal ya. Personal itu artinya apa? Artinya hanya sebatas ibadah untuk dirinya sendiri ya. Jadi digambarkan kan di awal, bagaimana kalau seorang itu mau beribadah hanya dalam konteks dirinya sendiri, mau menghabiskan waktu untuk
ini, untuk apa namanya, untuk sholat wajib, sholat sunnah, berzikir itu 24 jam itu kurang itu waktunya. Tapi apakah itu kurang baik? Ya baik, yang namanya sholat zikir itu tentu baik kan. Ya. Hanya kemudian yang dilihat adalah impact ya, impact atau dampaknya. Ada sebuah kisah di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu ketika di waktu duha itu ada orang muda ya. Itu dia di masjid ya. Ya kan di masjid sholat duha, wirid itu kan ya bagus saja kan itu ya. Dalam konteks personal bagus dia. Apalagi kalau dia sudah punya cadangan untuk kebutuhan hidupnya kan leluasa dia. Ya. Tetapi kalau dalam konteks sosial kan berbeda. Ya, di mana orang itu mungkin dia punya tanggungan orang tua, mungkin dia punya tanggungan kerabat yang harusnya dia bisa lakukan kalau dia itu mau bekerja. Nah, maka di kisah itu justru oleh Umar bin Khattab malah dia disuruh keluar masjid itu. Kenapa? Ya kalau dia hanya mencukupi kebutuhan dirinya, seorang kan dia bukan hanya seorang kan dia bukan hanya bertanggung jawab atau punya beban akan dirinya sendiri, dia juga punya beban sosial. Ya, maka dia disuruh keluar, disuruh bekerja, karena dengan bekerja dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya, dia bisa menjaga kehormatan dirinya, dan dia juga bisa bermanfaat bagi orang terdekatnya, mungkin orang tuanya, mungkin kerabatnya, mungkin tetangganya, lingkungan sekitarnya. Ya, itu saja baru dalam konteks apa? Konteks kemanfaatan dirinya secara personal, baik dalam amal ataupun dalam perbuatan ataupun apa yang dia bisa berikan kepada lingkungannya. Nah, memang jadi terkait ada pertanyaan yang terkait dengan kita semua kan sebenarnya juga prihatin kan kalau sekarang kan kita itu dilanda kerusakan yang tidak semua pribadi Muslim itu dia mampu untuk membendung. Bahkan itu hal yang sangat sangat berat, kecuali seseorang itu bisa dia pada posisi amal-amal yang utama terus. Amal utama terus. Orang urusannya hanya apa? Hanya ibadah bisnis, ibadah bekerja. Tapi itu juga masih skop yang sempit hanya bagi dia dan sekitarnya. Nah, kita memang harus punya saham untuk apa? Untuk mendakwahkan, untuk apa? Ya untuk ada sumbangannya ya, atau minimal ada ketidaksetujuannya ya, terhadap apa? Terhadap kehidupan yang kapitalistik, yang liberalistik ya, ini. Jadi bentuknya apa? Ya minimal kita mempunyai kritik ya. Minimal kita mempunyai kritik yang kita sampaikan baik kepada orang sekitar kita atau pada orang yang kita kenal, atau dalam setiap kesempatan dengan tentu dengan menyesuaikan dengan konteksnya. Kalau konteks ini kan memang relevan ya, karena yang kita bahas tadi adalah tentang apa? Tentang amal yang kita pahami dulu berdasarkan potensi kehidupan kita. Dalam konteks kehidupan yang kapitalistik ini kan memang banyak rangsangan yang sifatnya justru membawa kepada keburukan ya. Nah, maka itu yang perlu kita counter ya, kita menyampaikan tentang merusaknya dari materialistik, dari kapitalistik ini, kehidupan yang individualistik ini. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya ini. Insya Allah bermanfaat sekali ya bagi kita semua. Tadi telah mendengar jawaban-jawaban dari Ustadz Wijata. Insya Allah luar biasa ya. Kita sudah di penghujung acara. Insya Allah di sesi terakhir akan ada closing statement dari narasumber. Mungkin monggo Ustadz Wiji sedikit closing statement lagi untuk mengakhiri acara pada malam hari ini. Monggo Ustadz. Baik, mungkin singkat saja bahwa yang pertama, kita dalam posisi apapun
dalam tahapan kehidupan manapun kita hendaklah selalu ingat bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Allah, dan segala kebutuhan atau keperluan yang menjadi rangsangan kita untuk beramal itu adalah juga ciptaan Allah, dan itu harus disesuaikan dengan apa? Dengan hukum-hukum syarak yang telah diturunkan Allah, karena itu yang akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan di dunia ini dan tentu saja dalam kehidupan di akhirat kelak. Maka kunci sebagai seorang muslim itu sebetulnya apa? Kunci seorang muslim di samping dia berakidah secara benar, maka dia harus selalu menambah sakofah, karena dengan sakofah itu akan menjadi paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang benar, mana yang salah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Wijata, luar biasa atas closing statement-nya tadi ya. Masya Allah, luar biasa. Kita sudah di sesi penghujung ya, Masya Allah. Sudah mengikuti sampai akhir, Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian. Alhamdulillah, sedikit informasi ya terakhir bagi Bapak, Ibu, dan Kakak, jika yang ada yang ingin berkuliah ya, berkuliah di baru dari SMA ataupun sedang mempersiapkan, silakan boleh langsung dilihat-lihat ya, nanti ya ada informasi mengenai Stay Hampara Yogyakarta, kampus ekonomi berpesantren ya. Insya Allah kita buka periode mahasiswa baru yang saat ini sedang berlangsung. Insya Allah nanti September akan dimulai tahun ajaran baru ya, insya Allah. Baik, begitu alhamdulillah kita sudah di akhir. Masya Allah, terima kasih sekali lagi nih Ustadz Wijata, jazakallah khairan jaza. Kita doakan Ustadz Wiji selalu dimudahkan dalam aktivitas dakwahnya, kebaikannya, dan dimudahkan selalu kelancaran rezekinya, kesehatannya bagi Ustadz Wiji dan keluarga. Masya Allah, luar biasa. Amin Allahumma amin. Dan juga Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, serta doa yang sama. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan jaza. Kita tutup dan akhiri pada sesi acara taklim online Hampara ketiga dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.